karena ototnya kurang banyak, patah, jadi otomatis setelah patah itu kualitas hidupnya menurun langsung. Jadi nggak lama ya meninggal. Berat badannya dia 150 kilo. Karena makannya terlalu dikit, dia langsung, ya mohon maaf ya, dia langsung diare itu dan Ya iyalah. ada darahnya gitu. Cuma Aduh. kebanyakan orang itu nggak mau sabar. Iya Itu yang sih. jadi problemnya. Nggak mau sabar, maunya cepet. Betul, maunya cepet segala macam. Akhirnya banyak yang operasi plastik. Betul. Assalamualaikum. Sahabat Sonfy, jangan lupa di subscribe dan klik loncengnya ya. Insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di Cerita Baik. Nah, kali ini aku udah lama banget absen ya, karena kemarin tuh sempat sibuk, kebetulan mulai comeback lagi di acting, syuting film, dan filmnya sekarang udah selesai, 2026 nanti dua-duanya tayang, ada 2 judul, tungguin aja ya. Nah, kali ini karena aku baru balik lagi nih di episode kali ini, bintang tamunya tuh cukup menarik perhatian buat aku. Karena ini informasi yang dibagikan tuh selalu menurut aku tuh bagus banget ya. Dan salah satu kesadaran diri tentang pola hidup sehat yang aku lakukan sekarang tuh dari beliau nih. Nah, langsung aja kita sapa Dr. Niko. Apa kabar, Dok? Baik. Baik ya, Dok. Baik. Alhamdulillah baik. Dan untuk sahabat Sonfy yang mau tahu siapa sih Dr. Niko ini dia highlight ya. Dr. Nikola Suhendra yang kerap disapa Dr. Niko merupakan seorang dokter gigi dengan gelar spesialis prostodontia yang saat ini menjadi seorang pelatih kebugaran. Dr. Niko sudah mulai berlatih kebugaran jauh sebelum dia menyandang gelar dokter, tepatnya sejak tahun 2006. Berawal dari ajakan sang ayah, Dr. Henry Suhendra yang merupakan seorang dokter spesialis bedah tulang. Kesenangannya dalam berlatih kebugaran membawanya pada berbagai kegiatan sertifikasi internasional. Pria kelahiran 22 Desember 1987 ini mulai menjadi pelatih kebugaran pada tahun 2017 atas dorongan dari banyak teman dekat. Dan Dr. Niko mulai berbagi materi latihan secara luas melalui akun Instagramnya pada tahun 2018. Dok, kan konten-konten itu kalau followersnya Dr. Niko udah pasti tahu ya gitu. Pasti juga gak hanya followers, juga suka muncul di beranda-berandanya orang gitu kan. Nah, Dok, alasannya tuh pengen banget nih kayak ngasih edukasi yang benar tentang olahraga. Berawal dari ada sebuah kecemasan atau tiba-tiba gitu aja, Dok? Sebenarnya sih pertama kali itu cuma karena hobi aja sih. Cuma karena hobi. Cuma waktu itu kayak itu tahun 2000. Oh, lama banget ya Instagram pertama kali. Iya. Zaman-zaman Instagram masih logonya coklat itu loh. Oh ya ampun ya. Yang waktu coklat ya tahu aku. Masih 2012 kali 2011. Waktu itu sebenarnya juga nggak membagikan, cuma kan mulai sharing konten tentang fitness. olahraga. Oh, sendirilah gitu ya. Jadi sebenarnya tadi itu awalnya dari akun pribadi. Dan kebanyakan kan kalau zaman dulu kan fitness sama dengan badannya harus bagus gitu ya. Iya. Buka baju lah. Oh, oke. Kebanyakan kan gitu. Tapi kalau saya itu ke fitness latihan beban ini sebenarnya bukan karena mau badan bagusnya sebenarnya. Lebih karena saya itu suka latihannya. Jadi buat saya latihan itu seru. Oh, passion ya. Iya, kayak lagi sedang melakukan sebuah permainan. Kayak misalkan contoh Kak Fai suka acting sinetron misalkan gitu ya. Mendalami lagi belajar mengenai acting itu mesti gimana. Benar. Kayak gitulah. Nah, jadi saya membagikan itu di sosmed saya punya pribadi. Yang kebetulan waktu itu cara main saya itu berbeda. Oh, oke. Jadi cara main saya berbeda, saya belajar, saya berusaha mengikuti dari luar, terus lama-lama kan orang tertarik ya. Ini kok ini ngomong ke apa yang dibagikan kok beda gitu. Iya, dan ada benar, hasilnya benar. gitu. Iya, Jadi iya. kan orang penasaran ya udah dari situ akhirnya keterusan. Akhirnya lama-lama saya sharing apa yang saya lakuin. Gitu aja sebenarnya. Oh, berawal dari situ ya. Dari situ aja gitu. Nah, Jadi, terus pasti banyak yang nanya tuh kan. Banyak. Berawal nanya, akhirnya udahlah gue jadiin ya udah sekalian aja gitu. bagi informasi Ya, gitu sekalian ya. saya bagi informasi. Jadi emang dari dulu ya udah saya keluarin semua apa yang saya bagikan gitu. Oh, oke. Dok, ini kan banyak banget ya kalau kita ngomongin kurus deh. Ini kita lagi ngomongin kurus dulu deh.
orang itu kan pasti kepengen badannya ideal. Ya oke. Nah, tapi kan banyak juga yang sudut pandangnya beda-beda nih. Ideal tuh seperti apa? Ya. Nah, ini standar aja deh. Orang-orang tuh banyak yang bilang ngelihat aku aja nih misalkan nge-gym. Ya. Fai, berat badan lo berapa? Aku selalu bilang nih, oh kalau gue nggak patokan ke berat badan, tapi ke lingkar gitu. Nah itu udah dimulai aneh. Ah kok gitu sih? Ya kurus kan punya berat badan idealnya. Iya. Kan ada tuh secara kesehatan patokannya tuh ada. Nah kalau di nge-gym itu sendiri tuh kan memang sebenarnya ada patokan berat badan juga kah? Atau tetap lebih ke lingkar gitu dok? Jadi sebenarnya memang jadi kalau misalkan dalam dunia nutrisi ini kayak ada dua dunia yang ngeblur jadi satu sebenarnya. Oh oke. Kayak misalkan dunia weight loss sama dunia fat loss nih. Oh oke. Nah, jadi kalau misalkan dunia weight loss, orang-orang yang sifatnya biasanya tidak latihan beban. Nah memang kalau orang tidak latihan beban, otomatis kan ototnya nggak mungkin bisa nambah dong. Iya benar. Kan tuh logikanya gitu aja kan. Berarti memang patokan berat badan dijadikan sebagai kurus atau enggaknya, oh itu wajar ya dong. Berarti kalau misalkan berat badannya naik, berarti kemungkinan besar lemaknya naik, kan nggak mungkin ototnya naik ya. Kalau misalkan berat badannya turun, oh berarti dia tambah langsing. Nah, tapi kalau misalkan sudah latihan beban, itu beda. Kita latihan beban dan kita ngangkat nih bebannya, kan otomatis otot itu akan berusaha beradaptasi. Ya, misalkan ini anggap aja lah ini 10 kilo ya, anggap aja. Oh pertama berat, lama-kelamaan kan kalau kita sering terus lama-lama jadi enteng. Iya benar-benar. Nah sekarang pertanyaan adalah kenapa dia jadi enteng? Karena otot kita nambah. Oh Nah oke. otot kita nambah berarti kan sama aja kayak kita tuh lagi bikin suatu jaringan. Kayak orang wanita lagi hamil, kenapa dia tambah berat? Ya karena ada bayinya kan. Iya Ya, benar. sama. Jadi makanya ada pertambahan jaringan. Makanya jadi untuk orang-orang yang sudah latihan beban, berpatokan pakai berat badan tuh udah nggak bisa. Oke. Beda kalau misalnya dia tidak latihan beban sama sekali. Nah, itu kan bisa. Tapi kalau misalnya sudah latihan beban, kalau latihan bebannya bagus banget, justru ototnya bisa numbuhnya lumayan cepat. Nangkep kan? Jadi makanya kalau misalnya orang yang sudah latihan beban, saya saran itu timbangan tetap dipakai, tapi dia tidak berpatokan, oh ideal harus sekian. Sekian kilo gitu ya, enggak ya? Udah nggak bisa. Nah, yang kedua, parameter lingkar badan. Iya. Kalau lingkar badan, biasanya paling patokan kan lingkar perut. Kalau lingkar perut tambah kecil, ya udah pasti dia lemaknya tambah, lemaknya berkurang. Iya. Atau orang awam bilangnya tambah kurus. Cuma kan kurus itu kan terlalu umum ya. Iya. Kata yang terlalu umum. Iya, terlalu benar-benar. kurang spesifik. Iya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita pakai ukuran, kita ketahuan. Kalau misalnya ukur tangan, kok tangannya berbentuk tapi perutnya tambah kecil. Iya. Nah, berarti bagus kan? Iya betul. Nah, sama biasanya kalau ketiga tuh dari pakai baju. Iya. Oh, kok sekarang perutnya Agak tambah kecil, agak ya. kecil, tapi berat badan nambah atau nggak bahkan sama. Nah, kalau kita pakai mindset weight loss, jadi kan rancu kan? Iya, betul. Nah, jadi sebenarnya ini kayak ada dua kutub yang berbeda. Oh, ada dua kubu juga berarti ya dok ya? Bukan dua kubu ya, tapi kayak dua patokan yang Pemahamannya berbeda. juga pasti Pemahamannya berbeda ya? gitu. Oh, oke. Jadi yang satu mau mempertahankan dan menambah otot, yang satu ya udah gue yang penting mau kurus aja. Tapi kayak gitu. Gitu. Dok, ini kan menarik ya. Jadi ada beberapa juga kalau aku perhatiin dan ini bisa pengalaman aku. Ada beberapa dokter gizi yang sempet udah aku coba gitu. Nah ini pengalaman pribadi sendiri nih. Ya. Nah jadi tuh ada beberapa kali aku ke dokter gizi dan akhirnya aku mengambil sebuah keputusan untuk mundur gitu. Karena kok aneh. Jadi pernah aku ke dokter gizi, dokternya itu bilang katanya nggak boleh ngangkat beban sama sekali. Nggak boleh olahraga yang maksudnya nggak boleh olahraga, cuma boleh jalan pelan. Ya. Gitu itu kan kayak agak bingung gitu, cuma boleh jalan pelan. Ya. Gitu. Nah ini waktu berpengalaman dengan kayak gue baru banget belum nyentuh latihan. yang terus kayak kenapa gue enggak sebelum latihan tuh dok, kenapa pernah nge-gym terus ngerasa belum punya ilmunya, belum ngelihat dokter. Waktu itu kayak kok gue nge-gym malah berat badan gue naik sih gitu loh. Jadi dan banyak kan orang kan bilang gini kan, lu jangan nge-gym deh, nanti lu malah jadi gampang gemuk gitu. Itu ada juga yang bilang kalau lo nge-gym nanti gampang gemuk lo begitu lo nggak ini gitu. Nah akhirnya sebelum waktu itu kan namanya perempuan pengen kurus habis lahiran ke dokter gizi. Akhirnya dokter gizi bilang nih, ya nggak boleh ngangkat beban, olahraga juga nggak boleh, cuma boleh jalannya tuh pelan dan nggak boleh keringetan gitu. Makannya diatur, pagi jam segini makan ini dan itu
cukup kecil gitu loh. Dan aku kan saat itu kayak masih belum pinter ngitung-ngitung kalori ya. Jadi ngikutin apa kata dokternya aja gitu. Nah pertanyaannya, dia nggak melakukan sebuah olahraga, tapi dia memberikan kita obat untuk kurus, jenisnya itu suntik, bahkan minum gitu. Itu tuh menurut pandangan dokter nih, sebagai ahli ahli olahraga dan nutrisi ya kan, karena dokter dan ayahnya ini kan luar biasa nih edukasi kesehatannya gitu loh. Dan jujur aku selamat dari sakitku aja tuh karena aku banyak dapat edukasi dari kalian gitu, dan sampai akhirnya nggak speechless lagi. Oh ternyata gue bisa kok, badan gue masih bisa ketolong dengan cara ya gue nge-gym aja gitu. Nah itu menurut pandangan dokter dengan ahli gizi yang seperti itu tuh gimana dok? Palingan ya kiblatnya berbeda. Satu itu. Cuman kalau misalkan instruksinya seperti itu dari dokter gizi, menurutku masuk akal. Karena kan memang kan mereka kiblat yang weight loss ya. Yang mereka yang penting berat badan turun, ya kan. Dan juga dibilang nggak boleh olahraga. Nggak boleh olahraga, nggak boleh keringetan. Ya. Kalau itu pun menurutku masih masuk akal. Kenapa? Karena kan memang apa ya? Yang datang biasanya kliennya atau pasiennya pasti maunya terima beres, bener nggak? Iya betul. Nggak mau repot, nggak mau ribet, dan membelajar ini kan sampai dalam itu kan lama, bener nggak? Jadi kan ya sudah dikasih meal plan, bener nggak? Dikasih meal plan, lu makannya seperti ini, itu adalah untuk menjaga, untuk mengkontrol supaya kemungkinan berhasilnya besar. Jadi kan sebenarnya meal plan ini ujung-ujungnya apa sih? Kalori defisit lagi kan sebenarnya. Satu. Kedua, tidak boleh berolahraga bla bla bla. Itu wajar karena takutnya orang ini tidak bisa mengkontrol nafsu makan, benar dong? Iya. Kan pada saat dia dibikin meal plan itu udah pasti orangnya kan kurang makan kan, basically kurang makan. Dan ketika dalam keadaan kurang makan dia berolahraga, malah tambah satu lemas, kedua badannya akan dengan sengaja minta makan kan untuk survive gitu loh. Jadi malah nanti takut rakus sih dong. Betul, takut rakus, orangnya tidak bisa kontrol diri, malah satu plan yang sudah dibikin sama dokter gizinya malah berantakan, kan? Jadi kayak menginterupsi perencanaan yang sudah dibikin sama dokter sampai akhir, kan? Nah makanya saya pun juga pernah kok dapat satu klien atau pasien itu datang, dia mau latihan beban dan dia pun juga sudah kerja dalam perawatan sama dokter gizi. Saya bilang mendingan pilih salah satu dulu. Iya betul sih. Karena yang satu ke kiri, satu ke kanan, nggak bisa digabung. Kalau digabung ujung-ujungnya dari dokter gizi juga berantakan, dari kitanya juga yang latihan beban juga berantakan. Karena untuk bikin otot itu kita butuhnya makan, bukan kurangnya makan. Nah beda di situ, ya kan. Jadi makanya biasanya kalau kayak gitu selesain dulu aja. Karena kalau dicampur dua cara jadi satu, hancur kan? Iya jadi kayak mendingan pilih satu dulu, selesain, maksimalin sampai benar-benar puas, baru ini ganti. Karena memang itu dua kiblat yang sebenarnya nggak bisa dicampur. Yang satu kita mau bikin otot dan mempertahankan, yang satu saya mau turunin berat badan. Dan pada saat kita turunin berat badan kan otomatis pasti ada ototnya yang kemakan, itu wajar. Itu memang ya kan otot itu sebenarnya cadangan makanan ya. Jadi kalau ya makanya kurang lebih seperti itu sih. Kalau dari fokus sendiri kan pasti kan tadi bertolak belakang tuh ya gitu, dan itu mempunyai cara masing-masing. Betul. Kalau dari sudut pandang kesehatan nih, yang aku sempat baca juga, otot sebegitu pentingnya ternyata untuk sampai kita di masa tua, bahkan bisa nolong kita dari kemudahan patah tulang. Betul. Gitu, dan untuk yang lain-lain gitu. Nah itu berarti kalau misalkan untuk orang yang memilih untuk udah gue nggak mau angkat beban, tapi gue pokoknya jalan sehat aja 10.000 langkah sehari tanpa gue mengangkat beban. Itu sebenarnya ada side effect negatif juga gak sih dok kayak gitu, yang dia gak mau sama sekali menanam ototnya dia gitu? Banyak. Karena kan memang otot beban itu otot beban lagi. Otot itu sebenarnya kalau kasarnya pelindung ya. Otot itu pelindung. Cuma kan kalau dari dulu kita itu mendengar kata otot tuh kayak langsung identik dengan binaraga. Saya binaraga tuh sebenarnya kayak subdivisi di bawah latihan beban. Kayak misalkan kalau dunia kedokteran mungkin itu udah kayak identik kayak subspesialis gitu loh. Yang spesifik buat orang bertanding. Padahal kan dalam konteks ini untuk orang awam, otot itu adalah pelindung. Satu, dia memproteksi supaya nggak gampang sakit. Ya. Kedua, kalau amit-amit jatuh jadi nggak gampang patah, kan otot tuh nempel sama tulang kan. Jadi anggap aja otot tuh airbag.
Oh, Kalau di mobil dia tuh airbag gitu aja. Kalau misalnya paham, kita kejedot paham. nih, aduh. Mungkin kalau di kasus orang tua yang udah jalannya udah susah, dia jatuh, yang sering patah kan tulang pangkal paha kan. Iya, Itu sering banget patah itu. Nah, waktu itu papa mertua aku juga gitu. Dia jatuh, patah langsung. Dan tipe-tipe orang tua zaman dulu yang nggak mau latihan beban gitu loh. Ya udah, jadi otomatis karena ototnya kurang banyak, patah, jadi otomatis setelah patah itu kualitas hidupnya menurun langsung. Jadi nggak lama ya meninggal. Waduh, Nah, repot ya. jadi makanya si otot tuh bener-bener udah dibilang tuh pelindung. Oh, jadi sepenting itu ya. Sepenting itu. Sepenting itu sebenarnya otot di dalam untuk kebutuhan dari tubuh kita sendiri nih. Betul. Gitu loh, dari ibaratnya dari ujung kepala sampai ujung kaki lah. Iya. Bahkan katanya bagus juga buat melatih otak ya. Semua itu kan bener-bener dari kepala sampai ujung kaki itu semua otot semua. Ini jidat ini. Iya. Ini kan otot, semua otot. Semuanya otot. Kita ngunyah, kita pakai otot. Iya Kalau sih. ototnya lemah, nggak bisa makan tuh rendang. Oh, dan kalau seandainya kita nge-gym itu wajah tuh juga ada latihannya atau enggak, Dok? Atau hanya cuma Iya. badan aja? Iya, biasanya sih nggak ada ya. Nggak ada ya? Nggak ada ya. Kecuali dia mau dengan sengaja menebalkan otot muka, tapi yang kan banyak kan orang jarang ya. Oh iya. Tapi memang nggak ada ya? Iya, nggak ada ya? sih. Tapi Oh, kalau nggak ada. ya dengan sengaja mungkin tekniknya secara hitam dan putih teori ya bisa, tapi kan nggak ada ya. Oh, tapi sebenarnya ada ya? Kayaknya sih nggak ya. Oh, Tapi oke. maksudnya ya kalau mau bisa, kayak contoh misalkan untuk penampilan misalkan Iya. siapa yang mau punya lehernya tebel gede, nggak mau kan? Nggak ada lah. Cuman kalau dalam konteks misalkan atlet rugby, tahu kan rugby? Iya tahu. Mereka Yang butuh leher yang tebal supaya untuk nggak memproteksi. gampang begini. Kan mereka mainnya tabrak-tabrakan. Tabrak-tabrakan, Jadi kalau misalnya otot di sini yang nggak kuat, begitu nabrak kan lehernya bisa klek gitu kan. Iya, Tapi kalau ototnya kuat, memproteksi mereka kan. Nah itu loh. Oh, jadi proteksi. latihannya khusus-khusus masing-masing Betul, sesuai dengan. betul. Jadi intinya tuh sebenarnya otot ini bisa dilatih semua. Sebenarnya yang pertama itu otot gunanya untuk proteksi. Sebenarnya tujuan utamanya. Estetik itu adalah bonusnya. Oh, jadi sebenarnya gini, ini kan ada orang yang misalkan dia nge-gym. Ya. Nge-gym itu kan ada orang bilang, nanti paha gue gede, ntar pantat gue gede gitu, betis gue gede. iya. Ada juga yang bilang tangan gue takut gede Iya. gitu. Sebenarnya itu bisa diatur sedemikian, misalkan kayak pengen kecil di sini, di paha atau di tangan, atau emang ada punya postur tubuh masing-masing gitu, Dok? Nah, kalau untuk ukuran gini, gede sekali lagi kan gede itu terlalu umum. Kita nggak tahu gedenya karena apa. Karena lemak atau karena otot. Kalau misalkan umumnya orang bisa tambah gede, itu sebenarnya bukan karena ototnya. Otot itu sebenarnya nggak segede itu kok. Jadi misalkan 1 kilo otot, 1 kilo lemak, itu ukurannya nggak sama. 1 kilo otot itu lebih kecil. Oh iya, aku pernah lihat Iya, gambar iya. dokter kasih itu 1 kan, kilo yang lemak itu timbangan. jauh lebih gede. Jadi kalau misalkan orang latihan beban dan dia berasa tambah gede, tambah secara keseluruhan ya, berarti kemungkinan besar dia tidak bisa mengkontrol mulutnya. Oh, makan. Problemnya di situ. Jadi bulking ya, Dok? Iya, makanya jadi bukan kebanyakan. cutting ya gitu Tapi ya. juga serba salah karena zaman dulu ya kita harus mengerti ya bahwa fitness itu kan masuk ke Indonesia kan memang agak-agak terlambat ya. Betul. Dan pengetahuannya memang ya masih banyak yang perlu diupdate lah ya. Jadi zaman dulu kita juga percaya pokoknya kalau untuk bikin otot itu harus bulking atau cutting. Udah, nggak ada tengah-tengah. Nggak ada. Enggak. Oh iya? Bisa. Oh, apa tuh, Dok? Maksudnya boleh Iya. desain nggak ilmunya? Makannya di tengah-tengah. Oh, Jadi jadi kan, kalau bulking itu kan dalam bahasa sederhana makannya dilebihin dilebihin. supaya ototnya lebih gampang tumbuh. Kalau lagi diet atau cutting, ya makannya dikurangin supaya dia tambah langsing, ya kan? Kalau yang di tengah-tengah itu berarti Ya makan di kebutuhan normal, udah nggak lebih, nggak kurang, beres. oke. Otot bisa tumbuh, bisa, Nah, beres. taunya orang dia nih kira-kira kebutuhan. Dihitung. Jadi sebenarnya tuh nggak boleh kira-kira ya, Dok. Dia harus tetap hitung kebutuhan kalori setiap manusia tuh pasti beda-beda ya. Beda-beda, ya kan sama aja kan dokter gizi bikin meal plan. Iya, Ada sesuai hitungannya kebutuhan. Kan? Nggak Iya, mungkin iya. dia random dong. Kamu makan segini berat kamu saya kasih tempe 1 biji sehari kan nggak mungkin. Iya. Yang ada orangnya tambah sakit kan. Jadi ada hitungannya. Makanya kalau dari segi nutrisi gampangnya itu bisa dilihat dari dari dua sisi. Kualitas dan kuantitas. Kualitas ya itu kan sudah semua orang pasti tahu. Makanan yang lebih sehat pasti lebih bagus. Kuantitasnya yang banyak orang nggak tahu. Nah, contohnya, Dok. Ya itu ya contoh
Kayak contoh misalkan satu makanan utuh, biasa contoh lah ya, kayak nasi 2 lauk sama 1 sayur di Indonesia paling kurang lebih sekitar 750 kalori lah, kurang lebih lah. Sedangkan mungkin orang itu secara umum wanita ya, paling sering tuh kan saya dapat klien wanita, tinggi 160, beratnya 50-60, paling kebutuhan makan sekitar 1.600. 1.600. Kurang lebih ya. Kurang lebih 1.000. Kurang lebih. Nah, itu kalau tahunya kurang lebih gimana, Dok? Jangan lebih dari 1.600. Nah, makanya sampai saat ini belum ada mesin atau apapun yang bisa dengan pasti 100% akurat menghitung kebutuhan makannya dia. Oh, nggak bisa. Berarti yang zaman-zaman sekarang lagi hits itu yang orang-orang punya aplikasi, itu terus diginiin klik gitu tuh. Kalau itu kan ini kalorinya segini gitu. Alat bantu. Itu alat bantu aja. Apakah itu akurat? Tidak. Enggak. Tapi setidaknya daripada nggak sama sekali gitu loh. Nah, kalau saya sama tim saya itu memang kan kita udah nyatat lebih dari 10 tahun ya. Jadi kurang lebih kita tahu nih ini kurang lebih makanan ini berapa gitu. Dan kalau misalkan scanner itu tidak 100% tepat, tapi pasti ada miss-nya. Itu aja. Tapi minimal tahu lah, nggak asal-asalan lah ya. Dibanding nggak sama sekali gitu aja. Begitu. Nah, Dok, punya nggak sebuah pengalaman, kan dokter kan kayak sama tim tuh kan kayak punya coaching gitu. Punya nggak pengalaman ada yang berat badan itu gede banget terus bisa jadi oke gitu, ideal tuh ada nggak, Dok? Ada kok. Berhasil dia bisa ya, Dok? Berhasil waktu itu. Ya asal orangnya mau nyatat aja gitu. Bahkan timku dia siapa ya namanya? Hans. Dia baru membimbing satu orang. Ya dia mau, kan dia juga latihan beban tuh. Latihan beban. Dia sekarang mau hasil latihan bebannya itu ada terbentuk ototnya itu lebih kelihatan. Jadi si Hans yang kontrol makanya dikurangin pelan-pelan gitu. Oke. Gitu. Oh, ada juga ya, Dok, kayak gitu. Bahkan saya pernah ketemu satu dia datang ke saya tuh beratnya 150 kalori. Dia pokoknya dia pernah lah intinya pergi ke suatu tempat dikasih makan cuma 1.200 kalori. Berat badannya dia 150 kilo. Ya kan dia agak obes ya. Tapi disuruh makan cuma 1.200 dan ternyata dia ada langsung karena makannya terlalu dikit dia langsung ya mohon maaf ya dia langsung diare itu dan ada darahnya gitu. Ya akhirnya saya bilang inti kan sebenarnya supaya orang bisa tambah langsing, kan orang cuma perlu masuk dalam kondisi kalori defisit. Intinya itu. Terserah deh mau pola dietnya apapun tuh senyamannya lah. Sedangkan di luar sana masih ngeributin pola diet yang baik itu yang A, yang B, yang C. Enggak, itu mah sama aja. Itu cuma kayak pilih baju. Kan yang penting pakai baju kan. Terserah bajunya apa. Iya, yang nyaman buat kita. Yang nyaman aja. Nah, itu pola diet itu seperti itu. Nah, jadi saya bilang ke klienku ini, dibilang kalau misalkan lu masuk kalori defisit, simpelnya itu kan kebutuhan normalnya Anda berapa tinggal dikurangin. Dan Anda bisa tambah langsing pelan-pelan tanpa nggak usah stres-stres amat gitu. Jadi saya bilang ke dia, cari tahu dulu kebutuhan makan normal Anda, atau nama lebih spesifiknya namanya kalori maintenance. Itu cari tahu dulu, baru nanti bisa diturunin dengan nyaman gitu. Ya udah, pas sama saya, dia coba untuk mencari tahu kebutuhan normal berapa, dia bisa 3.800. Dan itu nggak tambah gemuk loh. Maksudnya tetap dalam kondisi itu. Hebat juga ya. Maksudnya jadi dia tetap enak, nyaman, makan juga nggak stres ya. Dari situ baru saya bilang, nah kan sekarang sudah ketahuan nih bisa 3.800. Sekarang baru pelan-pelan lah Anda diet sambil latihan beban. Pelan-pelan. Karena kalau orang yang latihan beban sama orang yang non latihan beban, cara diet itu agak berbeda. Cara mau tambah langsing itu agak beda. Perbedaannya itu gimana, Dok? Perbedaannya adalah drastisnya. Jadi biasanya orang-orang yang fat loss ya, ini kan ngomongin fat loss. Orang fat loss itu prinsipnya adalah dia itu mau mempertahankan otot sebanyak-banyaknya pada saat lagi ngurangi makan. Ya kan? Jadi otomatis dan otot ini kan cadangan makanan. Kalau kita makannya tiba-tiba kurang banget, jeder banyak gitu, kan otomatis badan akan minta cadangan makan dong. Dari otot, bener nggak? Nah sedangkan orang yang mau lagi fat loss ini, dia mau supaya ototnya nggak kemakan. Berarti caranya supaya dia bisa menghilangkan lemak ya, mengurangi, tapi dengan pengurangan otot yang minimal adalah dikurangin pelan-pelan. Makanya saya biasanya hitung per 10% aja, per 10% atau enggak per 20%. Misalkan dia kebutuhan normalnya 3.800, jadi kita tinggal hitung lah 10%-nya berarti dikurangin 380-an. Ya kurang lebih sekitar 3.400-an lah, dan dia udah bisa mulai diet di situ. Kalau dia nyatetnya benar, kontrol dirinya benar, dia bisa tambah langsing. Dan itu masih bisa enjoyable.
Iya sih, itu kayaknya memang masuk akal juga sih. Soalnya kayak aku pernah ngalamin juga gitu. Ya. Di fase-fase seperti itu. Nah ini kan ada banyak bermunculan yang namanya diet-diet nih. Ada keto. Betul, ya. Terus ada juga diet yang intermittent. Ya. Ya, terus juga ada juga yang diet cuma makan buah doang. Gak makan apa-apa gitu. Ya. Nah itu sebenarnya tuh boleh kayak gitu atau gym, kalau orang nge-gym itu pembentukan otot yang kayak tadi dokter bilang ya sebenarnya lu nggak perlu keto, lu nggak perlu intermittent, lu nggak perlu cuma kayak makan vegetarian doang, tapi yang paling penting adalah lu boleh makan apa aja, lu akan bisa mendapatkan badan ideal dengan menghitung kalori yang masuk ke dalam tubuh. Ya, jadi kan sebenarnya ide kenapa ada banyak ini sebenarnya itu semacam cara untuk menciptakan kalori defisit. Ya. Tapi tanpa ngitung. Betul. Itu aja sebenarnya kan. Ya. Jadi supaya gampangnya aja deh gitu deh, ya kan gitu. Dan kebanyakan orang yang mau ngelakuin ini satu ribet, ya kan, nggak mau ribet ngitung. Kedua, dan biasanya mereka mau hasil yang lebih cepat. Yeah. Nah, dengan mengikuti suatu metode diet apapun itu, dan kebanyakan metode diet ini pasti ada larangan. Iya. Nggak ada yang nggak ada pantangan. Iya, betul. Semua ada larangan. Betul, ada pantangannya. Nah, larangan ini yang bikin extra kalori deficit. Udah sesimpel itu kok. Oh, iya paham. Nah, dan biasanya dengan kita memangkas apapun itu, pantangan itu, biasanya kalori defisitnya lumayan besar. Kalau yang tadi saya bilang orang fat loss bisa turun 10%, 20% dari kebutuhan normal. Kalau yang cara seperti ini, yang dipantang kayak gini, dia bisa turunnya bisa 30-40%, bahkan 50% dari kebutuhan normal dia. Cepat sekali turunnya, biasanya begitu. Cepat turun, cepat naik juga nggak? Yes and no. Yes and no. Nah, jadi intinya gini, ini suatu prinsip. Jadi aku tiap kali ada klien datang, aku selalu jelasin dulu nih kayak gini 1 jam 2 jam supaya dia ngerti dulu. Nah, jadi gini, setiap kali orang ngelakuin diet, apapun itu, seberapa pelan dietnya itu, ototnya pasti berkurang. Nggak mungkin 100% bisa nahan. Pasti ada hilang lah, sejago-jagonya anggap aja turun 1%. Turun 1-2% itu yang dia kalori defisit itu udah sedikit demi sedikit sekali gitu. Tanggapan. Nah, semakin agresif orang tersebut, kurangin makannya, pantangan, intermittent fasting, apapun itu, semakin banyak ototnya kemakan. Itu prinsipnya begitu. Oke. Jadi semakin ngurangin makan, malah ototnya malah kemakan ya dok? Ya, kan otot itu kan cadangan tenaga. Iya, anggap betul. aja sekarang dia butuh makan ya. Si otot itu juga butuh makan gitu. Analoginya gini ya, anggap aja Kak Fai itu lagi di tengah-tengah laut, di kapal. Kapalnya mau tenggelam. Tenggelam karena banyak orang. Otomatis kalau misalkan supaya tenggelamnya lebih pelan dan lebih santai, orang yang paling berat dibuang dulu. Iya iyalah. Simpel kan? Harus keluar ya. Nah, ya itulah otot. Oke. Karena dia tuh boros tenaga. Jadi semakin ekstrim dietnya, justru yang semakin boros ini harus dibuang dulu. Ya dong. Oke. Iya. Iya, tangkap. Nah, jadi makanya kalau orang juga sama, terdampar di gunung Sahara misalkan gitu. Ototnya ya pasti akan dimakan dulu buat supaya bisa survive itu aja. Iya, betul. Simpel kan? Iya. Nah, hubungannya yang tadi tambah gemuk atau enggak itu adalah semakin sedikit ototnya, semakin metabolismenya melambat. Iya. Semakin metabolismenya melambat, semakin kecil kalori maintenance-nya. Ini hubungannya otot, metabolisme sama dan kalori. Kebutuhan normal sehari-hari. Semakin dikit ototnya, metabolisme semakin lambat, semakin sedikit kalori maintenance-nya. Jadi yang contoh misalkan orang tadi bisa makan 3.500 karena dia extreme diet, dia tambah langsing. Di akhir-akhir tambah langsing. Tapi ototnya kan habis. Iya, betul. Yang tadi bisa makan 3.500, paling sekarang cuma bisa makan 1.500. Kebutuhan normal dia itu 1.500. Kebutuhan dia karena terjadi adaptasi. Ototnya berkurang, menurun, melambat, jadi 1.500. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dia gampang gemuk? Tergantung. Kalau misalkan dia seumur hidupnya, dia tetap makan di 1.500, sesuai dengan kebutuhan normalnya dia sekarang karena sudah muscle loss segala macam, ya dia nggak akan tambah gemuk. Kalau segitu terus. Selalu segitu terus. Nah, pertanyaannya orang-orang ini akan selamanya tiap hari makan makanan yang super strict itu. Pernah kan ketemu orang seperti itu kan? Ada. Nah, dan dia pasti, gue nggak tambah gemuk kok, gue langsing, ya kan? Ya karena dia makan gitu terus. Betul. Kan? Tapi begitu dia lepas, dan makanan di Indonesia ini kan rata-rata high kalori semua. Betul banget sih. Itu nasi padang gitu kan, semuanya kalori tinggi gitu aja gitu. Bukannya jelek, tapi kalori tinggi banget gitu aja.
Nah, dia makan, dia lagi liburan, gitu kan, dan dia tidak bisa jaga makannya. Sekali makan bisa 3.000 kalori, 4.000 kalori. Itu gampang banget dapat itu kalau makan luar, gampang sekali. Nah, otomatis tiba-tiba dikasih makan 4.000 kalori atau 3.000 kalori, padahal badannya cuma bisa nerima 1.500. Ya tambah gemuk lah. Oh oke, ya nangkep. Nah, dari situlah fungsi punya otot. Oh paham. Jadi biar kalau si otot ini dia makin berkembang, gak gampang gemuk Betul. jadinya. Nah, jadi biasanya orang yang sudah selesai diet, apapun caranya, mau dia mau weight loss mau dia pakai cara fat loss yang pelan-pelan, itu kan semua metabolisme pasti melambat, ya kan? Setelah itu saya selalu rekomen untuk mencari tahu kebutuhan makan Anda di berat badan yang sekarang nih, yang baru ini, itu berapa. Contoh, misal sebelum dia diet, dia 80 kilo misal. Bisa makan 3.500 lah. Setelah dia diet, dia 55 kilo misalkan. Langsing. Perutnya garis-garis. Tapi cuma makan 1.500. Nah, otomatis kebutuhan normalnya dia kan nggak mungkin 3.500 dong. Iya, udah nggak mungkin. Karena kan berat badannya 55 kilo. Iya. Nah, sekarang kita cari tahu kebutuhan normalnya dia nih di berat badan 55 kilo ini berapa. Nggak mungkin di 1.500. Karena 1.500 ini hasil dari kita kurangi makan. Dan tiap kali kita kurangi makan, aktivitas kita pasti menurun. Lemes dong. Iya iyalah. Nah ya, makanya kebutuhan normalnya pasti akan menurun sekali. Jadi itu bukan yang kebutuhan makan normal yang sebenarnya, itu bukan. Nah dari situ selalu saya input setelah orang diet, apapun caranya, mau pakai keto mau pakai intermittent fasting terserah, itu kayak pakai baju, terserah senyamannya. Setelah itu lu harus cari tahu kebutuhan normal lu tuh berapa, titik. Dicari tahu. Nah itu terserah tuh, mau pakai keto mau pakai intermittent fasting mau pakai vegetarian nggak ada yang penting lu tahu kalori yang lu butuhin sehari itu berapa. Betul. Gitu ya. Nah dari situ makanya perlu ditambahin makannya, dicari tahu lu tuh bisa makan sampai berapa. Kalau enggak dia akan sengsara selamanya di 1.500 itu. Nah, paham ya. Jadi itu yang nggak enjoy juga nggak sih hidup sampai kayak gitu banget ya? Kalau lagi liburan bingung juga. Tergantung, masalah enjoy ini kan nggak bisa dipaksakan kan. Nah, kalau misalnya kita ngomong nggak enjoy, tapi orang luar bilang saya enjoy aja. Nah, ada juga yang bisa begitu. Ada yang bisa, dan dia sudah terbiasa dengan keadaan yang kita cap tidak enjoy. Begitu kita bilang, lu masa enjoy? Yang ada marah kan dia. Iya benar-benar. Jadi seperti itu kan. Jadi kan makanya. Iya. Sebenarnya antara dia menahan keenjoyannya itu, atau dia sebenarnya supaya badan gue tetap segini, gue malu kalau lebih dari ini. Betul. Jadi makanya tiap kali tindakan itu setelah udah lumayan cukup lama ya dalam bidang ini tuh, jadi saya cukup mengerti kenapa dia begitu, kenapa dia begini. Karena kan saya juga pernah melewati itu. Dan sama, ngeyel-ngeyelnya tuh ada. Ngotot-ngototnya tuh ada gitu, nggak mau ya pastilah pasti ya. Ngerti kan, jadi ngerti, oh ya gitu. Cuman kadang saya harus bikin supaya dia tuh ngerti kalau misalkan you stay di sini terus, ya lu akan selamanya strict. Kalau misalkan you happy with that, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan gue mau agak santai dikit, gimana caranya? Nah itu loh. Jadi saya tidak memaksa mereka yang benar begini, yang salah gini, enggak. Saya cuma jelasin prinsip. Jadi mereka yang menentukan sendiri. Nah, akhirnya saya bilang, oke, kalau misalkan lu cari tahu kebutuhan makan lu di berapa, sekarang kita mau nggak mau kita perlu tes. Kita perlu tes trial and error. Setelah makan di 1.500 tuh, di berat 55 kilo itu, coba kita naikin sedikit, apa yang terjadi di badannya. Jadi ada percobaannya juga. Iya, karena ini basically trial and error. Nggak bisa langsung jebret itu. Karena bukan mesin juga. Bukan mesin gitu. Dan kebanyakan loh ya, 8 dari 10 lah. Begitu makannya ditambah, tapi tambahnya sedikit demi sedikit, itu yang ada mereka lebih powerful, mereka lebih banyak energinya, latihannya lebih enjoy, malah ujung-ujungnya mata melangsing. Itu setelah berat badan dia turun tuh ya? Iya. Serius dok? Banyak. Wow. Selama dia bisa kontrol mulutnya ya, itu tuh bisa nggak kontrol, itu yang jadi problem tuh itu. Di proses dari penurunan berat badan sampai ke idealnya itu kan dok? Yang jadi problem kenapa dokter-dokter pada kasih meal plan, lu nggak boleh olahraga, lu nggak boleh ini, karena basically dokter ini tidak percaya sama mereka. Lu nggak bisa kontrol, udah titik gitu. Dan kebanyakan pasien emang mau belajar kontrol, nggak mau kan? Enggak sih. Itu dia problemnya. Betul. Dan kebanyakan yang aku lihat adalah begitu berhasil kurus, rata-rata teman-teman aku kembali lagi ke dokter itu karena berat badannya naik lagi. Nah itu dia kan. Nah, pertanyaan adalah kenapa kok dia bisa naik lagi? Nah ternyata yang saya bilang tadi, dia metabolisme tambah turun itu, tambah pelan, itu ada kata spesifiknya. Namanya adaptasi metabolisme. Dan itu pasti terjadi
mau ke siapapun, berapapun, pakai cara apapun pasti akan terjadi. Ya karena kan berat badan tambah ringan. Iya. Berat badan tambah ringan, metabolisme pasti tambah turun. Udah pasti dah. Oh. Nah sekarang tinggal kita ngapain? Tinggal kita cari tahu kebutuhan normalnya dia berapa. Mungkin dia di 55 kilo, mungkin bisa makan 2000, 2200. Dan dia masih bisa memaintain hasil dietnya dia. Ya seneng dong dia, bener nggak? Iya, betul. Nah udah, dari situ tinggal masalah dia ini butuh berapa banyak sih kalori yang dia butuhin sehari yang sesuai sama kehidupan dia. Kan ada orang yang suka nyemil, ada orang yang suka makannya gede. Iya. Tinggal disesuaikan aja. Ada yang suka coklat. Ya. Nah itu berarti jatah makannya berkurang dong, banyak tuh. Iya, berarti kan, aduh, gua kemarin diet, gua nggak bisa makan coklat. Sekarang gua masih mau makan coklat, tapi gua nggak mau tambah gemuk nih. Gimana caranya? Satu, ya makan coklatnya lu kontrol habis-habisan. Tapi lu bisa makan yang lain. Iya, atau lu bikin otot, lu gedein tangki otot lu, tangki makan lu, supaya lu bisa setidaknya masih agak santai makan coklatnya. Karena tangkinya gede. Oh, si Jim ini begitu bagusnya ya. Iya. Analoginya mungkin paling sederhana, dijelasin pakai duit. Jadi kalori maintenance itu ibarat kayak jumlah kekayaan. Iya. Simpel kan? Iya, betul. Udah, kalau duitnya mepet, mau beli apa juga nggak bisa kan? Iya, benar. Iya. Bisa beli, misalkan punya uang 1 M, mau beli barang 995 juta, bisa nggak? Bisa. Tapi lu cuma sisa punya 5 juta untuk bertahan hidup. Nah, kapan? Iya. Nah, lu bisa beli barang yang sama 995 juta, tapi kalau uang lu 100 M, nah ya lebih nggak berasa. Itu dia poinnya. Oh, jadi asi otot ini harus dinaikin. Betul, dengan ototnya nambah, kalori maintenance-nya naik. Nah, kalori maintenance itu adalah uang yang kita punya. Oh, paham banget. Jadi kalau misalkan duitnya banyak, kalori maintenance-nya banyak, ketika mau diet itu ibarat shopping. Mau beli 2 M, 3 M juga nggak berasa kan? Beres. Iya. Jadi nih gini ya, biar jadi sahabat Sonfa ini semuanya bisa pahami bahwa jadi ternyata tuh nge-gym itu jangan tiba-tiba baru mulai nge-gym tiba-tiba ya udah gue nggak bakal gemuk gara-gara ngedengar misalkan yang di media sosialnya Dokter Niko nih, kata Dokter Niko gue nggak gemuk, baru mulai aja langsung bablas mulutnya nggak bisa ditahan. Iya. Nah kebanyakan orang salah di situ kan dok? Betul, makanya kan selalu saya dapat kalau pertanyaan kenapa kok saya tambah besar? Iya. Ya simpel, ya mulutnya harus bisa dikontrol. Iya benar sih. Itu benar. Itu aku setuju banget. Jadi ternyata adalah polanya bagaimana kalau kita dengan gym itu adalah pertama kalau lu mau masuk sampai ke berat badan yang lo mau, ya harus ngontrol mulut. Iya, ujung-ujungnya makanan yang lo makan diperhatikan sampai di badan yang lo mau nih. Iya. Setelah itu baru kalau lu masih mau nakal-nakal dikit pun jadi nggak terlalu was-was karena lu udah punya tabungan otot yang banyak gitu ya dok. Betul. Jadi jadi intinya kan kalau dari pengalaman saya menghandle orang, kebanyakan orang itu mereka tidak bisa 100% jaga makan. Kebanyakan ya. Rata-rata tuh dok. Terus gimana dok kalau 8 dari 10 lah itu mereka nggak bisa yang benar-benar strict meal plan itu nggak bisa. Ya ampun, ya kan? 8 dari 10 loh. Iya kan? Cuma 2 yang benar-benar mereka bisa sehari-hari makan boring strict meal plan itu bisa gitu. Ya gitu. Kalau saya model kayak saya bisa. Karena saya nggak terlalu pusing sama rasa makanan lagi udahan. Yang penting itu. Tapi kan kebanyakan orang kan nggak bisa kan. Makanya mereka saya ajarin ya setidaknya lu ada persentase 80%, 20%. 20% yang makanan-makanan yang lu enjoy lah. Karena memang semakin lu strict dengan makanan lu, semakin Anda tidak bisa berhidup sosial. Iya kan? Iya sih. Masalahnya kan kita tinggal di Indonesia. Iya, makanannya betul. Semuanya emang ada label nutrisi, tidak ada kan? Nggak ada. Jadi memang ujung-ujungnya di rumah nggak kemana-mana dok. Ya itu dia. Jadi kan kayak ada give and take gitu loh. Jadi kayak ada keseimbangan. Nah, cuman kalau keseimbangannya 50% makan di luar, 50% di rumah, kan rusak juga kan? Iya. Jadi memang perlu ada kontrol diri. Nah itu loh. Yang pertama itu bisa nggak mengkontrol. Dan itu harus berawal dari mengontrol diri dulu kan dok, untuk mendapatkan badan ideal kan. Orang-orang yang kita lihat dan Dokter Niko juga bisa badannya terjaga. Sekarang juga mengontrol diri sampai sekarang kan. Sampai sekarang itu yang paling berat itu adalah belajar mengkontrol diri. Gak cuma di nutrisi, tapi di latihan beban juga mengkontrol diri. Contohnya kayak gimana? Pernah dengar kan orang yang latihan beban, baru mulai latihan terus dia bener-bener ketagihan latihan. Iya. Yang bener-bener non-stop. Terus ya.
itu juga bisa dibilang too much, kebanyakan. Itu berarti kan dia tidak bisa mengkontrol kan. Iya benar-benar. Itu juga nggak bagus. Nah idealnya dok, untuk dalam 1 minggu latihan beban tuh sebenarnya idealnya tuh dilakukan berapa kali dan tidak boleh lebih dari itu, gimana tuh dok? Kalau dibilang tidak boleh lebih memang agak susah ya, karena itu kan terlalu black or white. Tapi umumnya kalau dari selama ini yang saya ngajar, kebanyakan orang awam itu rata-rata sweet spotnya itu di antara ya 2-3 kali seminggu untuk latihan beban. Dan juga ada latihan kardio sekitar 2-3 kali seminggu. Kardio, oke. Ya, jadi kurang lebih ya 4-5 kali lah itu udah yang max lah. Tapi bukan berarti nggak boleh lebih loh ya. Itu di mix ya, mix ya. Mix lah, Oke. gitu aja. Berarti 3-5 4 kali. Kasarnya lah range-nya di situ 3-5, dibikin konsisten, jangan terlalu berlebihan. Ya itu, yang susah itu yang berlebihannya itu loh. Itu susah. Itu jujur susah. Paham. Itu saya pun juga butuh waktu lumayan lama sampai bisa mengkontrol diri. Bener-bener kayak butuh pendewasaan. Iya. Nah. Luar biasa ya. Emang semuanya ada effortnya ya dok ya? Semua ada effortnya, nggak bisa cuma ngasal tuh nggak bisa. Aku mau nanya ya, nggak semua orang, silakan dok minum dulu. Jadi nggak semua orang punya uang. Bisa datang ke fasilitas gym. Bener. Kira-kira nih tipsnya dokter Niko, dia tuh tetap bisa dapat badan ideal dengan dia ada di rumah, karena kan pasti sahabat Sonfy yang nonton di sini kan juga pasti ada yang keterbatasan nih. Ada tips nggak dok buat mereka yang tetap pengen hidup sehat, bisa tetap angkat beban gitu tuh, apa tuh dok kira-kira? Bisa kok, latihan di rumah tuh bisa. Pokoknya latihan di rumah itu prinsipnya yang penting sederhananya ya, yang penting ototnya kena dulu. Ya itu kan kebanyakan orang yang datang nih ya, ke rumah datang gitu, mereka belajar terus mereka pikir mau harus ngangkat beban yang berat. Enggak, kebanyakan saya ajarin mereka dari body weight semua, 0. Oke. Nah, kalau misalkan dengan body weight aja bagus, kucingnya bagus. Dia pengen. Nah, kalau misalkan dengan body weight aja bisa kena ototnya, berarti teknik latihannya bagus sekali. Nah, itu aja kalau udah bener, itu bisa bikin ototnya tumbuh. Nah, tentunya kalau udah gampang, baru ditambah beban. Jadi pertama kalau body weight aja masih gelagapan, masih terlalu sulit, ya jangan ditambah beban dulu. Belajar kontrol, nah itu dia. Nah kalau misalkan mereka nih kayak orang-orang yang di daerah-daerah gitu, berarti mereka tuh kayak supaya mereka tuh kan nggak punya alat gym nih, misalkan pelosok-pelosok ya. Teman-teman yang di pelosok itu berarti dia kayak bisa bikin dari apa bisa, gitu ya dok ya? Cuma butuh dumbbellnya cukup kok. Oh dumbbellnya itu cukup ya, yang kayak di semen-semen kayak orang suka bikin itu ya? Iya cukup, asal memang kan pertama-tama mungkin dumbbellnya 1 dulu lah gitu. Terus, pertama agak susah, agak menantang, lama-lama kan jadi gampang kan. Kalau misalkan lama-lama jadi gampang, berarti setidaknya latihannya sudah benar, karena ada progres. Jangan sayang. Nah, mau ikut minum. Kalau dia sudah progres, berarti beban yang tadi dibuat itu kan jadi gampang kan? Ya sudah, tinggal bikin lagi beban gitu. Oke. Sebenarnya cara latihannya sama aja. Paling gerakan di latihan tuh dasarnya ya cuma ada 4. Apa tuh dok yang ibaratnya dorong, tarik, jongkok, sama gerakan deadlift itu loh. Ya tahu aku. Udah, 4 itu aja. Dorong, tarik, terus jongkok sama deadlift ya. Cukup, itu di rumah bisa. Nggak perlu yang alat-alat gym yang fancy gitu, nggak perlu. Anggap aja alat gym itu kayak ibarat mobil yang bagus lah gitu loh. Gitu kan kita belajar mobil belajar nyetir kan pakai yang biasa dulu kan. Sama. Oke. Nah ini ada yang menarik lagi nih dok, sepengalaman aku ya. Jadi kan suami aku kemarin sempat sakit. Ini kan bagus juga nih buat orang-orang yang ketakutan yang punya masalah syaraf. Sorry, ini sakit apa nih ngomong? Jadi kemarin kalau sakitnya sih stroke. Terus tiba-tiba ada syarafnya dia postural di bagian leher sama pinggang sini. Disarankan sama dokter syarafnya memakai beban dengan yang memakai tuas. Jangan jadi kayak misalkan mesin. Ada mesinnya tuas ya. Jadi ada tuasnya, jadi mesin. Yang mesin jangan pakai beban bebas. Lebih sulit memang. Iya gitu. Nah, wajar kalau dokter bilang gitu ya. Gitu karena itu dia, makanya maksud aku tuh sebenarnya yang bagus tuh sebenarnya pakai tetap beban bebas atau yang bermesin ini sih dok gitu loh, lebih efektif yang manakah gitu. Dan untuk dengan orang yang kasus-kasus tertentu, biasanya kan orang tua, ada yang aku lihat kan di tempatnya Om Henry,
suka ada nenek-nenek Nenek, umur berapa tahun, aku tuh sampai shock, latihan gitu, terus dia tuh malah sakitnya malah sembuh. Nah itu tuh edukasinya tuh apa tuh dok? Maksudnya biar mereka tuh nggak takut untuk latihan beban, malah justru nyembuhin gitu. Bahkan ada beberapa kasus yang punya masalah di back pain sini kan bisa sembuh gitu. Yang pertama sebenarnya masalah beban bebas atau free weight atau mesin itu sebenarnya cuma alat. Nah, kalau misalkan kita nggak ngerti cara pakainya, walaupun itu di mesin, itu juga berbahaya tetap. Tetap berbahaya. Itu sama aja kayak pakai naik mobil sama naik motor. Mau dari A ke B, bebas kan, mau naik mobil, mau naik motor, mau jalan, mau terbang misalkan gitu ya. Selama orangnya bisa ngelakuin tindakan itu kan. Poinnya yang paling penting adalah orangnya bisa nggak ngelakuin itu. Jadi masalah dia beban bebas, free weights atau dia mesin itu cuma fasilitas. Yang penting orangnya bisa nggak mengkontrol gerakannya, itu. Jadi lebih ke orangnya ya, dia bisa mengontrol gerakan dan benar melakukannya. Iya, jadi itu juga misalkan saya juga ada kok klien yang umur 60-an, oma-oma, datang ke saya back pain. Jadi ya saya ajarin gimana caranya supaya otot pantatnya itu bisa kena. Karena biasanya kalau otot pantatnya nggak bisa kena, biasanya punya back pain. Biasanya loh ya, nggak semua. Jadi ya udah saya ajarin bener-bener dari body weight saya ajarin telapak kaki numpunya di sini, arah pandangan, arah leher, karena itu semua ngaruh. Dari kepala sampai ujung kaki itu semua ngaruh. Apakah bakal kena pinggang atau kena otot yang ditargetin, itu semua ngaruh. Nah, kalau itu dia udah bisa saya ajarin tekniknya, baru pelan-pelan kita pakai fasilitas yang ada. Apapun itu, mau free weight segala macam. Aku ada kok yang umur 60 sekarang sudah pakai barbel. Hebat juga ya, luar biasa loh. Kayak ibarat, tahu kan yang orang sekolah nyetir, tahu nggak? Tahu. Nah itu kan kita temenin dulu di sampingnya, sampai dia bisa nyetir manual, terus sampai tahu caranya, sampai dia bisa, baru dia bisa jalan sendiri. Konsepnya kayak gitu. Kalau itu udah ngerti, dia bisa mainin di beban bebas, di mesin. Justru malah di mesin itu setiap mesin nggak sama. Nah itu yang jadi problem lagi. Kalau beban bebas malah menurutku lebih universal. Karena kan arah gravitasi semua ke bawah kan. Kalau mesin itu gerakannya tuh beda-beda semua. Ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Jadi konfigurasinya malah semakin agak banyak variabel juga sih. Betul. Intinya sebenarnya orangnya bisa ngelakuin sendiri atau enggak. Itu aja sebenarnya. Iya benar-benar. Nah idealnya orang ini bisa melakukan sendiri atau enggak. Ini kan sebenarnya kalau aku lihat dari pandangan aku, kalau lagi di tempat gym banyak orang tuh kayak aku agak ngilu sendiri. Dia datang ke tempat gym dengan PD-nya, kan kebanyakan gini nih, datang ke tempat gym dengan PD-nya, terus dia latihan sendiri. Terus pas lagi dia latihan sendiri, aku tuh kayak ngilu. Gerakannya salah tuh gitu loh. Jadi keinget-inget kita kayak zaman dulu baru-baru mulai. Kok serem banget ya. Nah ini nih maksudnya biar mengedukasi juga buat sahabat Swanfa yang lagi nonton ini. Sebenarnya kan bukan tentang jualan nih. Banyak kan orang mikir jualan, lu karena biar gue pakai jasa lo aja. Makanya pakai PT gitu. Pakai jasa lo aja, makanya bilang kalau harus ada yang dampingin. Tapi sebenarnya sepenting itukah didampingi oleh personal trainer gitu, daripada tiba-tiba ujuk-ujuk belajar cuma datang terus main ngangkat aja gitu dok. Tergantung orangnya, balik lagi ya. Kalau dia bisa belajar sendiri, ya udah. Ada yang bisa belajar sendiri. Ada, saya belajar sendiri. Di awal-awal itu benar-benar dokter Niko belajar sendiri. Jadi justru gini, kalau saya itu ceritanya agak lain. Kayak film. Agak lain ya. Jadi kalau saya, kan saya waktu itu pertama kali latihan itu waktu saya lagi kuliah. Kan saya kuliah dokter gigi. Berarti kan semuanya berbasis ada penjelasannya kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, ya kan? Nah waktu itu pakai PT, ya diajarin aja gini. Oke. Ototnya berasa, iya. Ada improvement, iya. Hasilnya lumayan bagus, oke gitu kan. Anggaplah 7 dari 10 lah, oke lah puas. Cuman sekarang, saya itu kan orangnya kritis. Saya selalu nanya, kenapa dikasih begini? Kenapa? Jadi saya itu selalu nanya kenapanya. Nah, pada saat itu tidak kebanyakan nggak bisa jawab. Kenapa mesti gini? Ya karena yang benar begitu. Ya kenapa yang ini benar harus begitu? Nggak ngerasa puas ya dok dengan jawabannya. Memang kalau di dunia medis rata-rata begitu orang. Karena memang harus update informasi, kenapa segala macam kan. Jadi kan nggak mungkin dong. Saya punya ide, saya nambal gigi pakai tanah, kan nggak mungkin.
Harus ada papernya kan, jelas jurnalnya segala macam. Nah, saya cari kok nggak ada. Ini kok, maksudnya saya mau menggali lagi gitu ya. Bukan berarti yang diajarin PT salah, enggak. Cuma saya tuh pengen tahu kenapa harus begini, kenapa harus begini. Nah itu loh. Paham. Nah itu yang waktu itu nggak, ya mungkin bukan ranahnya dia juga ya, mungkin gitu ya. Jadi saya belajar sendiri. Nah ketika saya belajar sendiri, saya baca segala macam itu, baru hasilnya jauh lebih cepat. Nah, tapi balik lagi tergantung orangnya mau. Iya, nggak semua bisa begitu juga. Iya. Jadi untuk orang awam yang biasanya mungkin punya kesibukan sendiri segala macam, mungkin memang disarankan didampingi. Iya sih. Kecuali dia sendiri yang mau belajar, kan kayaknya jarang juga ya orang yang kayak gitu zaman sekarang. Kecuali kalau emang dia pengen belajar banget gitu ya. Iya, biasanya orang-orang kayak gitu tuh ujung-ujungnya mereka jadi PT juga. Jadi PT juga ya. Malah kebanyakan karena demen kan, kayak penasaran ini kenapa sih gitu. Cuman memang semakin saya belajar, memang ini semakin kompleks. Apalagi dunia latihan beban. Karena dunia latihan beban sama dunia rehab, ya, itu sebenarnya prinsipnya sama. Jadi latihan beban buat orang ngangkat beban untuk ngegedein otot, sama latihan beban untuk orang yang rehab, itu sama. Prinsip ototnya sama. Kan intinya dia mau ototnya ini bisa digunakan untuk beraktivitas, benar kan? Ya kalau di dunia latihan beban, ya sama aja beraktivitas juga, ngangkat beban. Jadi kurang lebih cara kenain ototnya sebenarnya sama aja, cuman bebannya aja berbeda. Oke. Gitu. Kalau di dalam mengangkat beban sendiri itu sebenarnya ada batas maksimal, nggak boleh segini atau segala macam, cewek, cowok semua boleh bebas. Selama ototnya kuat dan ototnya kena, dia bisa berkembang terus. Taunya dia kuat atau enggak tuh dari mana, Dok? Ada sinyal nggak di dalam tubuh yang kayak nggak bisa kuat ngangkat kan? Kalau nggak kuat ngangkat kan itu karena baru awal biasanya. Ya, parameternya adalah bisa nggak kenain ototnya. Target ototnya misal otot yang paling kuat yang emang butuh dan kepake banget di dunia sehari-hari kan memang otot bokong. Itu kepake banget. Gerakan yang paling banyak kena otot bokongnya adalah gerakan deadlift. Nah, ya pada saat dia ngelakuin pakai body weight, bokongnya kena nggak? Oh kena banget nih. Ya udah, kita tambah dong bebannya. Kita tambah bebannya kan sebenarnya cuma menantang aja kan, menambah tantangan supaya ototnya bisa berkembang. Pokoknya otot tuh cuma adaptasi dari beban, udah sesimpel itu kok. Nah, begitu kita tambah bebannya, ototnya makin kena nggak? Oh, makin kena. Berarti beban yang kita pakai tersalurkan ke ototnya. Simpel kan? Nah, begitu kita nambah beban, dan ternyata sensasi ke otot tersebut berkurang, berarti ini orang udah keberatan. Sampai tekniknya itu lepas. Tekniknya jadi salah, jadinya yang semestinya semua bebannya kena ke bokongnya malah kena ke tempat lain. Jadinya yang suka orang-orang syaraf, berobat, kena kejepit lah, kecetit. Adalah teknik latihannya. Teknik latihannya sebagus apa? Nah itu tuh kayak ibarat kita lagi ngajarin kayak yang sekolah menyetir itu loh. Kita bikin sampai dia tuh bisa nyetir sendiri. Parkir dengan benar. Seperti itu. Nah, kalau misalkan dia belum bisa nyetir tapi langsung dikasih mobil yang bagus, ya nabrak kan? Iya sih, benar-benar. Analoginya sama. Benar-benar. Nah, Dok, ini kan ada banyak kubu ya. Kalau aku lihat informasi-informasi tentang gym ini. Kutub utara, kutub selatan. Iya gitu. Wah pokoknya sampai pusing gitu. Kadang-kadang jadi yang benar yang mana sih? Simpelnya aja, awal podcast kita ini kan ada satu pertanyaan yang agak sedikit ngegelitik aku tuh. Tentang sebenarnya nge-gym, itu ada yang bilang kalau sebelum nge-gym jangan makan biar kalori yang kemarin kebakar di hari itu. Gitu. Jadi jangan makan dulu, dalam perut kosong tuh lebih bagus nge-gym. Ada juga yang bilang makan dulu karena kamu butuh energi untuk ngangkat beban. Jadi yang benar tuh yang mana, Dok? Tergantung. Oh, dia tergantung lagi nih. Jadi bukan benar atau enggak ya? Enggak. Ya, tergantungnya gimana, Dok? Sebenarnya ini dunia semua itu tergantung. Nggak ada black or white, itu nggak ada. Semua rata-rata di tengah-tengah. Oke. Contoh misalkan, tergantung dari intensitas latihannya. Kalau emang intensitas latihannya nggak yang capek-capek banget, nggak usah makan juga cukup. Satu. Tapi kalau tujuannya untuk dengan alasan, saya nggak mau makan pagi-pagi supaya bisa ngebakar lemak lebih banyak, itu nggak tepat. Itu nggak tepat. Kalau itu nggak tepat. Jadi itu ada istilah apa namanya? Fat burn atau fat loss. Nah, itulah. Fat burn itu maksudnya dia menggunakan tenaga dari lemak. Ya, technically secara ya perhitungannya sih
technically iya ya, karena kan nggak ada makan. Otomatis kan pakai cadangan lemak bla bla bla. Tapi lemak itu bukan sumber utama pertama. Sumber tenaga utama itu bukan lemak. Bisa dipakai bisa, tapi bukan yang lemak itu tidak diciptakan untuk itu sebenarnya. Tapi bisa dipakai buat tenaga, bisa gitu aja. Oke. Nah, jadi contoh nih, misal nih, ini kita pakai logika yang sehari-hari. Contoh misalkan pagi-pagi dia nggak makan sama sekali, dia mau latihan untuk ngebakar lemak, oke. Menggunakan tenaga dari lemak, oke. Tapi kesehariannya dia makannya kelebihan bahkan 2 kali lipat dari Jadi lapar sehari-hari. banget ya. Misalkan gitu lah. Misalkan dia sehari-hari makannya bersih banget nih. Apapun lah dietnya itu, clean, rapih, tapi jumlahnya 2 kali lipat. Tambah gemuk gak? Ya tambah gemuk lah. Udah. Iya sih, jadi sebenarnya lebih Ujung-ujungnya kan, ngontrol. ya betul. Iya benar yang tadi yang ngontrol di mulut ya. Ya bisa gitu, nggak kontrol itu dia. Nah kalau misalkan memang kalau ada datanya tuh lebih jelas. Nah itu satu. Kedua, kalau misalkan latihannya cukup intens dan rata-rata kan orang yang nge-gym itu mereka latihan tuh ada tujuannya. Iya. Tujuannya mau ngapain? Saya mau bikin otot. Oke, mau bikin otot berarti latihannya nggak bisa santai dong. Iya benar. Nggak bisa ngobrol hahaha gitu kan, nggak bisa. Sambil gosip gitu nggak bisa. Latihan harus benar-benar fokus, yang benar-benar tidak terganggu dan serius dan mendekati batas kemampuan. Nah kalau kita mau mendekati batas kemampuan, masa kita nggak pakai tenaga? Iya sih. Lemes dong. Iya Nah, itu kan butuh energi. logika aja sebenarnya, Iya. logika aja kan. Jadi makanya butuh bensin. Jadi aku suka ada orang yang gemeteran kalau latihan itu karena dia nggak mau makan ya. Bisa karena sistemik emang nggak mau makan atau emang ototnya kurang kuat aja, udah gitu aja. Oh, kalau kurang kuat itu memang harus pelan-pelan dikuatin berarti ya? Ya harus kuat, ya pelan-pelan dikuatin aja gitu. Oke. Ini menarik banget loh. Nah sekarang ini ada pertanyaan yang kayaknya semua orang pengen tahu nih. Kenapa kalau nge-gym itu perut tuh paling susah dibentuk, bukan dikurusin ya. Paling susah, pokoknya kayak paling terakhir deh dok. Itu kenapa ya dok? Ya maksudnya perut tuh paling susah. Ya. Ada Paling banyak, susah kelihatan gitu iya aja paling lah. susah kelihatan. Bahkan ada banyak orang yang badannya bagus, cuma badan bagus di tangan, di kaki, tapi perutnya nongol atau nggak berbentuk, six pack gitu. Itu kenapa? Terus yang kedua nih, wanita-wanita yang setelah melahirkan sesar, itu kan dia punya ada yang misalkan diaktasis, hai sayang, ada diaktasis rekti itu. Apakah itu masih bisa kembali dengan gym gitu? Ya. Ya itu. Jadi yang pertama, kenapa perut susah? Paling susah kurus. Karena penyimpanan lemak paling banyak umumnya di perut. Jadi bisa aja orangnya nge-gym. Kan otot perut itu sebenarnya sama kayak otot tangan, semua sama. Kalau tambah kuat dan bebannya nambah dan bisa kena, ya dia akan tambah tebel ototnya tuh. Otot perut six pack-nya itu. Tapi kan six pack ini ketutup. Ketutup jadi nggak kelihatan. Nah itu kan berarti lemaknya harus dikikis. Nah kapan? Yang satu. Kedua, kalau orang-orangnya menggunakan cara weight loss yang extreme diet, yang makannya super sedikit, nggak boleh olahraga, ototnya bakal kemakan nggak? Kemakan lah. Kemakan. Jadi by the time lemaknya sudah berkurang, udah mulai tipis-tipis, kelihatan garisnya, otot perutnya juga tambah kecil kan? Makin nggak kelihatan. Jadi kan sebenarnya supaya ototnya kelihatan, ini kan anggaplah ini otot perut, ini lemaknya di depannya. Berarti kan ininya perlu dijendolin. Ini perlu ditipisin. Iya benar. Ya udah, simpel kan? Iya, oke. Jadi ini harus digedein dulu dong. Nah, ini digedein, lalu pelan-pelan ini ditipisin. Gitu. Cuman kebanyakan orang itu nggak mau sabar. Iya itu sih. yang jadi problemnya. Nggak mau sabar, maunya cepat. Betul, maunya cepat segala macam. Akhirnya banyak yang operasi plastik. Betul. Betul, ya. Ya, singkatnya begitulah. Nah, terus itu kedua. Jadi semestinya kombinasi antara kalau saya bilangnya, kalau saya itu bilangnya periodisasi. Apa tuh dok? Periodisasi itu kan sebenarnya kayak anak sekolah dijadwalin semester 1 belajarnya apa, semester 2 belajarnya apa, semester 3 belajarnya apa. Oh, jadi ada semester-semesternya, step by stepnya. Contoh, misalkan 3 bulan pertama nih, semester 1 kita fokus nebelin otot dulu deh. Ya udah, kan lebih gampang nebelin, hasilnya kan lebih cepat kalau kita fokus 1 kan. Dibanding fokus 2, bener. Ya udah, semester 1 kita fokus tebelin otot dulu.
Semester 2, oke, ototnya udah tambah tebal, kita sekarang berusaha ngurangin lemaknya sedikit supaya yang otot tebal itu makin kelihatan. Beres. Semester 3, balik lagi, tebelin otot lagi. Semester 4, balik lagi, kurangin lemaknya lagi. Nah, itu periodisasi. Nah, di nutrisi juga sama. Semester 1, oke, kita misalkan makan di maintenance dulu. Semester 2-nya kita mau ngilangin lemaknya, oke, kita kalori defisit dulu. Semester 3 kita mau bikin lagi ototnya, masa dia nyangkut di 1.500 mulu kayak tadi? Iya sih. Nggak bisa kan? Iya, Berarti dia harus benar. balik dong ke kebutuhan normal dia. Nah, itu dia. Nah, konsep periodisasi ini belum secara umum diterapkan. Sama semua banyak orang di luar sana. Semua banyak orang. Apalagi kalau di gym itu perlu banget. Iya sih, kesabaran juga perlu ya. Betul. Planning. Sabarnya, Sama aja planningnya. kayak sekolah kan? Kan Iya, masa iya. begitu masuk saya mau belajar bahan kelas 12, padahal baru SD kelas 1 kan Iya, nggak bisa. nggak mungkin. Jadi Nggak harus bisa. step by step Harus step ya. by step. dong. Masalahnya orang tuh nggak mau sabar. Iya benar sih. Itu aja. Nah untuk orang-orang yang perempuan-perempuan nih kan pasti ibu-ibu banyak yang nonton nih. Oh tadi ya yang di Iya, Serekti. yang di Aktasi Iya. Serekti itu kan ada juga orang yang udah nge-gym. Aku pernah lihat videonya ternyata masih ada sisa kulit. Itu tuh gimana ya dok kayak gitu ya? Jadi saya juga ada beberapa klien saya yang bekas setelah lahiran. Iya. Jadi memang ketika orang lagi hamil, kan bayi depan nih. Iya. Kan di sini iga, di sini pelvis ya. Iya. Jadi itu kebuka semua. Bener kan? Nah, itu perutnya tuh otot perut tuh kayak ibarat karet melar. Oh. Kayak ditarik gitu loh. Dan dia selama 9 bulan ditarik. Makan makin lama kalau karet ditarik kan dia melar dan kayak nggak bisa balik kan. Iya. Anggap aja perut kayak gitu. Nah, jadi itu gabungan antara ototnya melar sama lemaknya nambah karena penambahan makan waktu kehamilan. Iya, betul. Kalau untuk ngilangin lemaknya, konsepnya sama, kalori defisit. Sama dengan yang tadi kita Betul. obrolin. Ya. Kalau yang si diastasi rektinya, itu kan kayak ada celah di antara perut kan. Itu wajar. Kenapa? Karena kan dia ketarik kan. Iya. Jadi kan otomatis kayak bagian ini tuh kayak kebuka Jadi gitu kebelah, kan. iya. Nah, kalau yang pernah saya baca, katanya nggak bisa 100% balik persis kayak sebelum hamil tuh katanya nggak bisa. Jadi yang saya lakuin pada klien saya ini, kan biasanya orang langsung mau main perut kan. Tidak disarankan. Karena pada saat kita main perut, contoh seperti gini, gitu kan, apa segala macam, itu kan kita sedang berusaha memendekkan otot perutnya. Benar? Iya. Nah sekarang perutnya lagi melar. Ya juga ya. Nggak bisa kan dipendekin kan? Mau kayak karet yang udah melar, sekarang kita mau pendekin juga nggak bisa kan? Karena udah sudah melar kan. Yang kita bisa lakukan adalah tulangnya kan ada iga, ada pelvis, kan udah kayak keangkat gini kan? Kita tutup dulu. Bisa. Nah, jadi saya tanda kutip ya ngebenerin posisi tulangnya dulu. Posisi tulangnya dulu, otomatis kan otot perutnya kan kembali dengan sendirinya. Iya, jadi nyatu lagi ya, dok. Betul, jadi otomatis diastasi rektinya tuh celahnya jadi mengecil. Nah, kalau apakah bisa 100%? Kayaknya enggak. Tapi yang setidaknya dia benar-benar bisa Better mengecil lah ya, aja dok. lah gitu. Tapi yang mengecilnya bukan dipaksa pakai otot perut, karena kan nggak bisa dipendekin otot perutnya. Iya. Jadi iganya yang ditutup, pelvisnya ditutup gitu. Oke. Itu pakai latihan beban. Iya, betul. Jadi begitu pentingnya latihan beban untuk kesehatan, untuk masa tua kita, terus juga buat ibu-ibu yang melahirkan, terus juga jadi kita juga lebih kenceng juga, ngangkat anak lebih kuat. Dan kebanyakan orang yang ibu hamil rata-rata back pain kan? Iya, betul. Nah itu kan simple, karena pada saat dia hamil, iganya keangkat, pelvisnya kebuka, otot pinggangnya memendek. Nah dia memendek terus selama 9 bulan. Yang ada makin 9 bulan makin pendek kan? Makin sakit. Iya, dan itu harus dilatih dengan latihan otot. Justru istriku kan juga baru lahir, baru sebulan. Udah baru lahir lagi. Udah lahir sebulan. Tengah-tengah tuh dia ada back pain kok. Jadi tengah-tengah, aduh nih sakit nih, gimana nih? Ya gue latih, suruh deadlift, hilang. Itu dia kuncinya. Cuman cara deadliftnya harus presisi. Harus benar juga. Harus presisi karena jadi kalau saya ngajar sekarang ini, saya ngajar latihan beban itu bukan cuma patokan otot lagi udahan, patokannya tulang. Wah, jadi nggak main otot aja ya, tapi tulang juga jadi ya. karena otot itu kan kerjanya itu dipengaruhi oleh posisi tulang. Ya kalau misalkan posisi tulangnya kita bisa mainin, kita bisa atur ini otot mau kita apain itu bisa. Jadi otomatis kalau misalkan orang yang hamil pelvisnya kebuka begini, keangkat kan? Ya saya
kasih dia gerakan deadlift, tapi yang tujuannya lebih nutup dikit supaya pinggangnya nggak sakit. Jadi itu juga harus bertahap juga ya Harus dok? bertahap, nggak bisa langsung. Step by step Betul. juga ya? Ya intinya nggak bisa sembarangan, harus bener-bener emang, ya gitulah. Wah ternyata ya emang kalau mau ngedapetin sesuatu itu sesuatu hal yang baik, emang berproses kayak kita. Dan butuh belajar. Benar-benar kayak ibaratnya kita ngelihat pencipta iPhone aja tiba-tiba punya iPhone kan nggak mungkin tiba-tiba punya. Iya, kan juga iPhone pertama kali juga nggak secanggih sekarang. Iya, benar banget kan? sih. Nah terakhir dok, sebelum kita tutup podcast kita hari ini, aku mau nanya, real food sama junk food, ultra food, yang olahan ya, makanan olahan dan makanan real food ini, kalau di dalam gym tuh pengaruhnya sangat besar nggak? Kalau dari segi kualitas, Ya. Ya tentu bagusan real food dong. Oke. Itu kan ibarat kualitas bensin aja, yang kualitas paling bagus sama kualitas yang oplosan lah gitu, gitulah kualitasnya ya kan. Tentunya semakin diproses, semakin banyak obat-obatan yang nggak jelas, benar ya? Gitu aja sih. Bukannya nggak boleh, boleh-boleh aja, tapi sebaiknya jangan mayoritas makanan kita tuh junk food itu. Oh, nah kalau kayak kita habis nge-gym, minum susu protein itu gimana dok? Ya itu kan sebenarnya susu protein itu kan sumbernya dari susu sapi. Susu protein itu sebenarnya yang tulisannya whey protein ya. Iya, yang whey protein itu sebenarnya dari keju. Nah kalau whey protein yang vegetarian kan juga ada tuh dok. Nah itu bukan whey, itu susu protein dari sumbernya sayur-sayuran. Jadi dia sebutannya bukan whey. Whey itu tuh sebenarnya bagian dari keju. Oh oke. Jadi whey itu dari sapi. Jadi kayak kalau kita beli susu sapi di supermarket kan itu kalau kita baca ya nutrition facts-nya itu ada lemaknya, ada karbohidratnya, ada proteinnya. Nah diambillah proteinnya gitu aja, disaring gitu loh. Gitu loh. Analoginya begitu. Kayak keju kan ada lemaknya tuh kan. Keju itu kan isinya protein dan lemak. Iya. Ya lemaknya disingkirin, proteinnya doang yang diambil. Oh jadi kayak diperes, diambil, Betul. di filter. Jadi sebenarnya whey protein itu tuh makanan. Makanan tapi udah di prep segitu simpelnya, tinggal dikasih air, minum, glek, selesai gitu. Oh oke. Jadi nah ini idealnya nih dok. Kalau abis nge-gym makan durasi berapa lama setelah nge-gym sama sebelum? Itu berapa lama tuh? Misalkan 30 menit setelah gym baru makan, sebelum gym berapa lama, baru lo 1 jam, habis itu setelah itu baru latihan. Kalau setelah gym sih makan normal aja sih. Langsung makan boleh ya dok ya? Kalau setelah gym ya? Kalau sebelum? Kalau sebelum sebenarnya balik lagi tergantung. Kita punya banyak waktu, kita punya berapa banyak waktu sebelum nge-gym. Oh oke. Kalau misalnya kita makan real food kayak nasi, lauk, ya makan sehari-hari gitu loh. Itu kan akan butuh waktu untuk mencerna. Paling ya sejam setengah. Sejam setengah udah cukup ya? Ya tergantung banyaknya ya, banyaknya makanan dan apa yang dimakan. Semakin berserat, semakin banyak protein, semakin lama dicernanya dong. Nah itu aja. Cuman kadang-kadang untuk orang-orang yang misalkan latihannya pagi-pagi, subuh. Masa dia bangun jam 3 pagi makan? Iya nggak mungkin Nggak sih. mungkin kan? Iya. Jadi biasanya kalau orang-orang kayak gini supaya mereka juga tenaganya enak, biasanya tuh mereka minum suplemen. Suplemen karbohidrat bubuk gitu loh. Nah, sebagai bubuk, sebagai tenaga. Anggap aja kayak makan nasi tapi udah diolah jadi bubuk. Oke. Tinggal minum. Ringkes, nggak ribet karena bentuk cairan kan dicernanya lebih cepat kan. Lebih memotong waktu. Jadi paling setengah jam juga udah berasa nih tenaganya udah nyala sama kopi biasanya begitu. Dan susu protein itu baik diminum setelah gym berarti ya? Tidak wajib. Nggak wajib. Nggak wajib. Intinya susu protein itu cuma last resort. Kalau misalkan emang bisa dipenuhi kebutuhan protein sehari dari makanan, ya udah nggak perlu susu protein. Saya ada kok, kan saya juga disponsor sama susu protein lah gitu ya. Jarang banget saya minum. Oke. Cuma taruh aja di lemari sebagai cadangan, sebagai backup plan aja. Kalau misalkan ternyata kayak kurang hari ini nih gue protein. Hari ini nih ada kerjaan di luar yang tiba-tiba berubah rencana. Jadi otomatis kan proteinnya jadi berantakan. Nah mau nggak mau, ya udah saya bisa dapetin protein dari situ. Oke. Paham. Jadi itu bukan sebuah kewajiban ya dok ya? Tidak, gitu. Ini seru banget ceritanya hari ini, happy banget bisa dapat banyak informasi
yang berkualitas nih tentang gym, apalagi buat aku ya yang sekarang nge-gym. Nah, buat teman-teman tuh banyak banget yang nanyain gitu, Fai sekarang nge-gym ya. Terus juga kalau ngomongin, inget ya kalau udah nge-gym itu jangan berpatokan sama berat badan, tapi juga kalau seandainya kita punya sebuah target, tadi yang diingat sama Dokter Niko adalah kita harus konsisten, terus tahan mulut juga. Terus juga kita harus bisa bersabar mengikuti sebuah prosesnya. Karena biasanya tuh hasil yang terbaik memang prosesnya agak pelan gitu dibandingin hasil yang cepat gitu. Jadi ini buat teman-teman, mudah-mudahan podcast kita kali ini bermanfaat buat semuanya yang suka banget sama olahraga. Dan supaya bisa cinta terhadap olahraganya tuh dia tanamin lagi. Karena dari kemarin tuh kan banyak yang nanya, olahraganya apa. Nah ini aku udah kasih informasi ilmunya dari yang memang benar-benar ahlinya. Gitu. Iyalah dok gitu, ahlinya bisa di follow juga Instagramnya Dokter Niko mungkin ya. Di bawah ini ada, nanti dilihat juga. Terus juga kalau yang mau latihan juga bisa juga di Dokter Niko ya. And team juga ada di bawah ini, nanti aku kasih juga. Pokoknya jangan bosan-bosan buat semua sahabat Sonfy terus mengikuti podcast Cerita Baik hari ini. Semoga cerita baik hari ini juga bermanfaat buat teman-teman yang mau hidup sehat. Masih belum terlambat berapapun umur kamu, latihan beban, nge-gym insya Allah itu bisa menyelamatkan hidup kita juga. Agar hidup kita bisa lebih awet muda gitu. Terus juga gak gampang patah tulang, gak gampang encok ya, gak gampang kecetit gitu. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Thank you buat sahabat Sonfy. Sampai jumpa di podcast yang selanjutnya. Bye-bye.